Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Para pemirsa TV Masjid Raya Al-Akbar Kota Sorong rahimakumullah, alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah dan mengirim salawat dan taslim kepada junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan alhamdulillah kita akan memasuki satu bab baru, yaitu babun fil muhafadati 'alal a'mali. Satu bab tentang memelihara amal-amal soleh. Para pemirsa rahimakumullah, beramal itu adalah sebuah investasi masa depan, baik pada masa depan kita di dunia maupun masa depan kita di akhirat. Bahwa amal-amal soleh yang kita lakukan, sesungguhnya sebelum kita melakukan dan setelah kita melakukan, sebenarnya efeknya itu, dampaknya itu telah kita rasakan. Nah, kita merasakan bahwa ketika kita ingin melakukan amal soleh, hati kita itu berbunga-bunga. Begitu masuk waktu sholat, hati kita itu berbunga-bunga untuk menunaikan sebuah perasaan spiritual yang sangat luar biasa. Tetapi begitu telah atau usai dilaksanakan sebuah amal soleh, maka perasaan menjadi lega. Beban itu telah hilang. Perasaan menjadi ringan bersamaan dengan hadirnya perasaan optimisme melihat tatapan kehidupan masa depan. Inilah yang kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dengan halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu berkaitan dengan kesediaan hati, kesediaan perasaan, kesediaan rasionalitas untuk menunaikan amal-amal soleh. Baik yang namanya kewajiban maupun yang namanya ibadah sunnah. Ada sebuah teori yang tertulis di dalam kitab Al-Muwafaqat bahwa syariat Islam itu atau agama Islam ini itu sesungguhnya ditujukan kepada limaslahatil ibad, untuk kepentingan hamba, untuk kepentingan umat Islam, untuk kepentingan orang-orang yang taat. Bagaimana kepentingan itu? Itu adalah berkaitan dengan kemaslahatan umat Islam, kemaslahatan hamba pada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kemaslahatan mengolah kehidupan ini untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi kemaslahatan yang dibangun oleh agama kita adalah kemaslahatan yang berkesinambungan. Kebahagiaan di dunia, lalu kemudian dilanjutkan juga nanti pada kebahagiaan akhirat. Nah, bab ini
mengajarkan kepada kita agar kita memelihara, mempertahankan amal-amal soleh yang pernah kita lakukan. Imam Al-Ghazali memberikan pandangan bahwa lupakanlah kebaikan yang pernah Anda berikan kepada orang lain. Sama halnya juga kita bisa menambahkan bahwa lupakanlah kebaikan yang pernah dilakukan, baik yang namanya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti salat wajib, demikian juga salat sunnah, zikir, bacaan Al-Quran maupun kebaikan-kebaikan kepada manusia. Lupakan saja. Jangan selalu diingat. Ini pesan Imam Al-Ghazali. Mungkin ketika diingat terus itu, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan, dikhawatirkan akan menjadi sebuah kebanggaan, dan kalau kemudian tidak terkendali, kebanggaan ini akan menjadi sesuatu yang kemudian selalu diingat terus dan akhirnya bisa diceritakan kepada orang lain dan dikhawatirkan akan menjadi riya. Pesan Imam Al-Ghazali, lupakan itu. Dan saya kira ini sangat rasional karena akan membebani memori kita. Memori kita yang terbatas ini dibebankan lagi dengan mengingat kebaikan-kebaikan itu, dikhawatirkan akan membawa kepada kepuasan. Dan kepuasan itu akan mengantar kepada kemalasan. Karena itu sekali lagi lupakanlah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Sebaliknya, Imam Al-Ghazali menyuruh kita untuk mengingat kesalahan yang pernah dilakukan kepada orang lain. Nah, dua hal yang berbeda. Kesalahan yang pernah dilakukan kepada diri sendiri dan orang lain, seharusnya itu diingat. Untuk apa? Agar kemudian kesalahan ini kita gantikan dengan kebaikan, kita gantikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantaranya kiat-kiat yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan memelihara amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan kepada umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dan telah kuat menjadi cerai-berai kembali. Jadi gambaran ini bahwa seorang perempuan telah menenun kain dan itu dipintal sehingga kemudian kuat. Tapi setelah kuat, sekali lagi setelah kuat, maka perempuan ini itu mengurai kembali tenun itu, lalu kemudian akibatnya cerai-berai. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, umat Islam, jangan seperti itu. Pintalan yang sudah kuat itu dalam bentuk kain nanti harus diperkuat dan diperkuat sehingga kemudian menjadi kain dan akan menghasilkan sebuah sarung atau pakaian
yang akan dikenakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal itu akan diproduksi kembali menjadi amal-amal soleh yang baru oleh orang lain, dan berikutnya, sehingga kemudian akan melahirkan amal-amal soleh secara berkesinambungan, dan pelakunya akan berganti dari seorang ke orang lain pada generasi yang sama, terus generasi yang berbeda. Inilah yang kemudian kita bisa merumuskan bahwa amal soleh ini akan menjadi amal jariyah, menjadi amal yang berkesinambungan. Bagaimana caranya itu? Caranya seperti yang dikemukakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Mungkin juga caranya adalah kita selalu berlindung kepada Allah, agar kemudian kita selalu konsisten untuk melupakan amal soleh itu. Lalu kemudian kita selalu meminta kepada Allah untuk bersyukur kepadanya, sehingga kemudian pengaruh dari amal soleh itu akan mendorong kita untuk selalu beramal soleh dalam keadaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira bahwa setelah amal soleh itu telah kita lakukan, selesai persoalan. Sebenarnya tidak. Amal soleh yang telah kita lakukan itu, yang awalnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi berubah tidak ikhlas. Ini yang kita khawatirkan. Kita ceritakan kepada orang, asyik ceritakan. Kita bangga menceritakan kepada orang tentang amal-amal soleh. Nanti kita tergelincir menjadi riya. Kita membantu orang, lalu kemudian orang itu sudah berhasil. Tetapi kita ceritakan kepada orang lain bahwa sekiranya bukan saya yang membantu orang itu, mungkin kurang sukses. Terjadilah dialog tentang tema membantu orang lain. Pada saat itu ada kebanggaan, ada riya, ada perasaan senang kita mendengar pujian orang, maka itu juga dikhawatirkan mencederai keikhlasan bantuan yang pernah diberikan kepada orang lain. Karena itu mari kita melupakan seluruh amal kebaikan yang pernah kita lakukan, dan yang paling harus kita ingat banyak-banyak adalah tentang kesalahan kita kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.